Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Yusra Setiawan, NPM 1803050098. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok saya, yaitu kelompok 7, yang akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab ABK. Faktor-faktor penyebab ABK atau anak berkebutuhan khusus itu sendiri ada 3, yaitu pranatal, natal, dan postnatal. Dan penjelasan faktor yang pertama, yaitu pranatal, akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ahila Ikrimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahila Hilmi Ikrimah. Di sini saya akan menyampaikan tentang faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Saya akan menjelaskan tentang pranatal. Pranatal ini adalah masa di mana manusia mengalami perkembangan untuk pertama kalinya, atau biasa disebut dengan awal perkembangan. Nah, faktor dari pranatal itu yang pertama adalah infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan ini terjadi karena penyakit organ kelamin yang dialami oleh seorang ibu. Contohnya adalah sifilis. Nah, sifilis ini menyebabkan tubuh ibu lemah dan mudah terkena penyakit yang membahayakan janin dan ibu. Yang kedua adalah gangguan genetik. Gangguan genetika ini terjadi akibat kelainan kromosom atau faktor keturunan. Dan yang ketiga adalah faktor resus anoksia prenatal, kekurangan oksigen pada calon bayi. Yang keempat, usia ibu hamil. Secara psikologis, ibu tersebut belum siap, terutama dari sisi perkembangan emosionalnya, sehingga mudah stres dan kandungannya bisa menyebabkan mudah terinfeksi oleh penyakit. Yang kelima adalah keracunan saat hamil. Janin yang kekurangan vitamin atau kelebihan zat besi. Yang keenam adalah penyakit menahun TBC. Pada ibu hamil yang mengidap TBC dapat mengganggu metabolisme tubuh ibu dan janin, sehingga bayi bisa tumbuh tidak sempurna. Pranatal ini terjadi selama dalam rahim seorang ibu. Nah, yaitu berkisar 9 bulan lebih 10 hari. Demikian dari saya materi tentang faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus. Jika banyak kesalahan, saya mohon maaf. Faktor yang kedua, yaitu natal, yang akan dijelaskan oleh teman saya, Titrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titrin Yulianingrum. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab anak berkebutuhan khusus pada fase natal, yaitu pada saat proses kelahiran, menjelang kelahiran, serta sesaat setelah kelahiran. Di sini dapat disebutkan beberapa faktor penyebabnya, yaitu diantaranya disproporsi sefalopelvik, kelahiran sungsang, pendarahan, proses kelahiran lama, prematur, aronatalnosia, serta kelahiran dengan alat bantu. Saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari disproporsi sefalopelvik. Seorang ibu yang memiliki kelainan pada tulang pinggul atau tulang serviks akan menekan kepala bayi pada saat proses kelahiran, sehingga berisiko bayi lahir dengan keadaan cacat. Hal tersebut dapat dihindari dengan cara melakukan operasi sesar pada saat proses kelahiran. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelahiran sungsang. Seorang ibu bisa saja melahirkan dengan sungsang tanpa alat bantu apapun, akan tetapi sangat berisiko pada kesehatan bayi dan ibu itu sendiri, karena jika kepala bayi terlalu lama di dalam kandungan, sedangkan badan yang lainnya sudah keluar, itu akan sangat berpengaruh karena bayi tidak dapat langsung menghirup oksigen dengan bagus. Untuk yang selanjutnya yaitu ada pendarahan. Pendarahan disebabkan karena plasenta previa, yaitu jalan keluar bayi yang tertutup oleh plasenta, sehingga ketika bayi itu mulai membesar, gerakan-gerakan ibu akan membenturkan kepala bayi pada plasenta yang mudah berdarah. Dan apabila dipaksa lahir dengan keadaan seperti itu, akan berisiko bayi lahir dengan keadaan cacat. Pendarahan juga dapat terjadi dikarenakan seorang ibu memiliki penyakit yang menular seperti sifilis dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu proses kelahiran lama atau postmatur.
yaitu keadaan di mana bayi terlalu lama di dalam kandungan seperti 10 bulan atau lebih. Itu dapat membahayakan kesehatan bayi dikarenakan cairan ketuban akan mengandung zat-zat yang berbahaya yang akan dikonsumsi oleh bayi itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada prematur, yaitu bayi lahir sebelum waktunya, yaitu 6-8 bulan. Ketika bayi lahir di usia yang belum matang, otaknya belum berkembang secara sempurna. Apalagi apabila bayi lahir dengan kekurangan berat badan, itu sangat berbahaya bagi kesehatan bayi dan berisiko bayi lahir dengan keadaan cacat. Selanjutnya yaitu aranatanoxia, yaitu kekurangan oksigen. Apabila bayi lahir tidak dapat langsung menghirup oksigen, seperti terendam air ketuban ataupun paru-paru terisi air sehingga menghambat jalannya pernapasan, maupun persalinan yang tidak sempurna seperti kelahiran susah, itu akan menghambat proses pernapasan dan bayi akan mengalami kekurangan oksigen. Kemudian selanjutnya yaitu ada kelahiran dengan alat bantu, meskipun tidak seluruhnya, akan tetapi kelahiran dengan alat bantu akan sangat berisiko pada kecacatan otak bayi atau brain injury. Misalnya dengan penggunaan alat vakum, alat talvelosing, itu akan sangat berisiko bayi lahir dengan keadaan cacat. Demikian faktor penyebab anak berkebutuhan khusus pada fase natal. Diharapkan pada ibu lebih menjaga kesehatan bayi dan kesehatan ibu itu sendiri dengan menjaga gerak-geraknya agar tidak terlalu berlebihan, serta menjaga asupan nutrisi yang bergizi dan seimbang bagi ibu dan kesehatan bayi itu sendiri. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan fase pasca natal oleh rekan saya. Faktor ABK yang terakhir adalah postnatal yang akan dijelaskan oleh Mbak Hafifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafifah Nur Anissa Putri, NPM saya 1803050092. Saya di sini akan menjelaskan mengenai faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus dalam masa postnatal. Dan apa sih itu postnatal? Postnatal adalah masa sesudah dilahirkan. Nah, di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan anak berkebutuhan khusus pada masa postnatal. Di antaranya ada terinfeksi bakteri atau penyakit infeksi virus atau yang sering kita sebut dengan TBC. Nah, penyakit TBC ini merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri yang bernama Mycobacterium tuberculosa. Bakteri ini menyerang pada paru-paru. Jadi kekhawatiran bahwasanya ketika bayi dilahirkan itu terpapar virus atau bakteri TBC ini, itu dapat mengakibatkan munculnya penyakit-penyakit tertentu atau kelainan pada fisik maupun mentalnya. Yang kedua ada herediter. Herediter ini bahwasanya anak yang berkebutuhan khusus itu ada dua sumber. Jadi ada berdasarkan genetik dan non-genetik. Kalau yang genetik itu berdasarkan keturunan, sedangkan yang non-genetik itu berdasarkan ketika dia lahir secara prematur dan bobot badannya itu kurang dari 2,5 kilogram. Yang ketiga ada kecelakaan dan keracunan. Kecelakaan dan keracunan. Sewajarnya seorang bayi atau anak-anak itu mengalami sebuah kecelakaan itu berupa semisal jatuh, tergores benda-benda yang tajam, terus tanpa sengaja dia itu meminum atau memakan obat-obatan yang memang mengandung bahan-bahan kimia. Nah, ini merupakan kelalaian atau kesalahan dari orang tua dan orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya karena menaruh obat-obatan atau bahan-bahan kimia itu di sembarang tempat. Sebaiknya dalam penaruhan obat-obat atau benda-benda yang memang mengandung bahan kimia itu sebaiknya disimpan di tempat yang memang jauh dari jangkauan anak-anak, seperti itu. Yang keempat itu ada trauma disebabkan pada saat melahirkan, ada juga yang disebabkan karena bencana alam gitu.
pada saat melahirkan, trauma pada saat melahirkan itu, jadi ada satu kejadian atau peristiwa di mana pada saat proses melahirkan itu sangat sulit dan itu membutuhkan pertolongan yang memiliki akibat yang fatal gitu. Dan ada kejadian di mana tersumbatnya saluran pernafasan pada bayi ini, sehingga oksigen yang akan disalurkan ke otak itu akan mengalami masalah, sehingga hal itu dapat mengakibatkan munculnya kelainan-kelainan pada otak ya khususnya. Yang kedua itu trauma karena bencana alam. Jadi ada sebuah cerita di mana ada seorang anak yang usianya kurang lebih 4 tahun. Dia itu mengalami sebuah peristiwa pada saat gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006. Dia itu dalam peristiwa itu dia mengalami fraktur tulang belakang atau kelumpuhan kedua kakinya itu secara permanen. Nah, hal itu dapat mengakibatkan trauma yang sangat mendalam bagi anak tersebut. Nah, untuk faktor yang kelima itu ada kekurangan zat makanan. Di sini gizi dan nutrisi merupakan hal yang paling penting bagi perkembangan dan pertumbuhan seorang anak gitu. Jadi bayangin aja bahwasanya banyak di Indonesia anak-anak yang tidak terpenuhinya gizi dan nutrisinya, sehingga banyak anak-anak yang mengalami kelainan busung lapar gitu. Nah, hal ini biasanya anak itu selalu pada saat lahir itu langsung diberi ASI, dan pada saat proses perkembangannya itu seharusnya diberi makanan-makanan yang bergizi, yang bernutrisi, agar perkembangan dan pertumbuhannya itu berjalan sesuai dengan yang lain, seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus pada masa postnatal. Mohon maaf jika banyak terjadi kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.